إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillah. Bagaimana hukumnya seseorang berdoa menggunakan dupa, kembang 7 rupa, kemenyan dan sejenisnya? Karena setiap ana dapat materi tentang ini dan ana share, selalu dibantah oleh sebagian orang dan ana diberi label lupa akan sejarah Islam di Indonesia dan dianggap aneh. Jawabannya yang pertama, minimal itu termasuk perbuatan bid'ah, mengada-ada dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau telah mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Yang kedua, bahkan bisa jadi termasuk syirik apabila mereka meyakini benda-benda itu bisa mendatangkan manfaat. Syirik kecil kalau mereka meyakini benda itu hanya sebab Allah yang memberikan manfaat. Dan syirik besar apabila mereka meyakini benda-benda itu bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya, bukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, bisa jadi juga itu termasuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun orang-orang yang tidak beriman itu nenek moyang kita, tidak boleh kita mengikuti mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Oleh karena itu, apa yang mereka katakan bahwa kalau kita mau mengajarkan Islam atau mengamalkan Islam yang sebenarnya, itu berarti melupakan sejarah Islam di Indonesia dan dianggap aneh, maka ini cara berargumen para penentang Nabi dan Rasul terdahulu yang telah menghalangi mereka mendapatkan hidayah. Ini sangat berbahaya sekali. Terlepas benar atau tidak sejarah Islam di Indonesia seperti itu, maka kita katakan itu bukan dalil. Walaupun sejarahnya seperti itu di Indonesia, maka itu bukan dalil dalam beragama. Bisa jadi ada nenek moyang kita dulu yang sudah masuk Islam, tapi belum tahu cara berdoa dengan benar, sehingga mereka melakukan cara seperti itu. Dan itu salah walaupun dilakukan oleh nenek moyang kita. Walaupun ada dalam sejarah kita, salah tetap salah. Tidak boleh kita mewariskan yang salah. Yang benar kita wariskan, sejarah yang baik, yang benar kita pertahankan, tapi yang salah jangan ragu untuk dibuang. Hati-hatilah, di antara sebab penyimpangan dan kesesatan manusia adalah berdalil dengan perbuatan nenek moyang. Mewariskan budaya-budaya dari sejarah suatu bangsa, tidak menyeleksi mana yang pantas diwariskan dan mana yang tidak. Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Perhatikan jemaah sekalian, ini yang Allah suruh kepada kita. Ikuti yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ketika disuruh mengikuti apa yang Allah turunkan, apa jawab mereka? Bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Bahkan kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Maka Allah tegaskan, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga meskipun nenek moyang mereka tidak memahami apapun, yaitu tidak ngerti agama atau belum mendalami, belum belajar ilmu agama, wala yahtadun, dan belum pula mendapatkan hidayah. Maka ini dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Karena inilah
yang menyebabkan mereka menolak kebenaran. Disebabkan masih mau mempertahankan budaya-budaya nenek moyang yang bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau nenek moyang kita sudah masuk Islam, maka kita doakan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dulu dan jangan kita wariskan kesalahan mereka. Wallahu ta'ala a'lam.